Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tegal berbulan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Engkau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama.
kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ada di dalam kami, dan firman-Mu itulah yang mengubah kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang memperbaharui kehidupan kami. Terus berbicara kepada kami, terus nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang akan berkata-kata, Tuhan sendiri yang akan mengurapi, dan Tuhan sendiri yang akan menggenggam tangan kami. Tuhan sendiri yang akan menjamah hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti pernah melihat
Ya, kita pasti pernah melihat atau mungkin itu juga ada kali diri kita ya. Kita melihat ada yang namanya orang percaya. Dia kalau di gereja sabar, baik sekali, lembut banget. Itu kalau di gereja, itu kalau di depan umum. Tapi begitu dia ada di rumah, hidupnya channelnya udah diganti. Begitu dia ada di rumah, dia tidak lagi sabar, tapi dia menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang dikit-dikit koslet. Dia jadi orang yang jahat, dia jadi orang yang kasar. Nah, kalau kita melihat ada pribadi yang seperti ini, kalau di gereja seperti itu, kalau di rumah seperti yang lain, mari kita menilai. Sebenarnya ini buah roh atau bukan? Yang ditunjukkan di gereja ini buah roh atau bukan? Yang ditunjukkan di gereja ini apakah bukan moral? Apakah bukan perilaku yang dikendalikan oleh situasi? Apakah yang di gereja ini adalah sesuatu yang dilakukan karena tahu norma-norma moral yang berlaku kalau ada di umum, kalau ada di gereja, maka seharusnya lah kita itu baik, sabar, lemah lembut. Tapi kalau di rumah, pada waktu orang mungkin gak lihat, kita bisa seperti apa yang kita mau. Saudara, buah roh itu bukanlah daftar perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Buah roh itu adalah identitas kita. Nah, mari kita sekarang belajar perbandingan antara moral dengan identitas. Moral itu adalah standar perilaku yang dibuat oleh manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan. Mana yang baik, mana yang sopan, mana yang buruk, mana yang santun, mana yang kasar. Itu adalah moral yang ditentukan oleh manusia. Kita bisa berperilaku seperti ini. Kita bisa berperilaku seperti apa yang telah distandarkan oleh manusia. Seminggu, 2 minggu yang lalu, saya baru saja membawa rombongan pimpinan-pimpinan kaum wanita seluruh Indonesia dari Gereja Sidang Jemaat Allah untuk saya bawa ke Singapura, jalan-jalan di Singapura, dari Batam nyebrang di Singapura. Saya wanti-wanti, tolong ibu-ibu ya, nanti kalau pas naik eskalator Bu, jangan asal, pokoknya berdiri api di pinggir kiri, kecuali kita mau mendahului baru kita di sebelah kanan. Nanti kalau kita mau naik MRT ya Bu Ibu, tolong jangan di depan pintu, di pinggir ya Bu Ibu, tolong ya Bu. Nanti Bu, kalau pas mau masuk ke MRT itu, ke tap-tapannya itu, Bu tolong, kalau temennya baru aja ke sana, pintunya masih buka, jangan di tap. Ya, akhirnya lama urusannya. Berapa kali mesti ngurus karena apa? Temennya baru keluar dia udah ngetap. Jadi kan akhirnya gak bisa berfungsi. Aduh, saudara, itu kita bisa berdiri di sini. Kalau di Singapura, oke, kita berdiri di sini. Tapi coba MRT di Jakarta. Orang belum keluar kita udah masuk. Pokoknya yang penting kita dapat duduk duluan. Kita dapat tempat yang
posisi wena. Itu namanya moral. Kita bisa bersikap apapun sesuai dengan standar-standar manusia. Tapi kita sekarang mau berbicara mengenai identitas. Buah roh, ya. Buah roh itu adalah bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan. Buah roh bukan itu. Buah roh itu sekali lagi bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Buah roh itu adalah apa yang Tuhan hasilkan di dalam kehidupan kita. Buah roh itu adalah hasil dari hidup baru kita. Itu adalah buah roh. Kalau kita lihat, jadi kita harus tahu ya, yang namanya buah roh itu muncul ada itu dari dalam. Dan karena apa? Karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan munculnya itu adalah buah roh. Yuk sekarang mari kita mau melihat apa-apa saja itu buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini bukan standar moral. 9 rasa buah roh, bukan buah-buah roh, bukan ya. Itu satu buah roh yang terdiri dari 9 rasa. Kalau memang buah rasa itu saling satu dengan yang lain, saling keterkaitan. 9 hal ini. Nah, kalau kita lihat ada 9 tadi ya, 9 rasa buah roh. Sebetulnya itu dibagi di dalam 3 hubungan. Mari kita belajar. Hubungan yang pertama, next PPT-nya ya. Hubungan yang pertama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Mana yang hubungan dengan Tuhan? Yang hubungan dengan Tuhan itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya bukan karena faktor moral, kuncinya bukan faktor budaya, kuncinya bukan faktor lingkungan. Kuncinya adalah apa? Tinggal di dalam Tuhan. Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, pada saat kita melekat di dalam Tuhan, pada saat kita terkonek, terhubung dengan Tuhan, Alkitab katakan kita bukan cuma berbuah loh. Tetapi Alkitab katakan kita berbuah banyak. Banyak buahnya. Waktu kita melekat, kita berbuah banyak. Dan itu semua bukan karena usaha manusia. Bukan karena, aduh saya mesti rapi nih. Harus rapi nih, harus rapi. Karena di depan orang harus gini. Aduh saya mesti, shalom, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Aduh, saya mesti tepuk tangan nih. Aduh, saya harus angkat tangan nih karena nyanyi. Bukan, itu bukan usaha keras kita. Buah roh itu keluar dari dalam. Buah roh itu adalah karya Tuhan di
di dalam kehidupan kita. Sehingga apakah di depan kita situasinya seperti apapun, yang muncul adalah itu. Dan Alkitab mengatakan tadi bahwa apa? Tidak ada orang yang, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mau event apapun, mau situasi gimana pun, mau kondisi gimana pun, Alkitab mengatakan waktu itu muncul, tidak akan ada yang menentang kita. Tidak ada. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, bicara soal kasih. Next, emang kita bisa mengasihi Tuhan? Nggak bisa. Kedagingan kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Kedagingan kita malas mengasihi Tuhan. Tapi kenapa kita kok bisa mengasihi? Karena prinsipnya ada di dalam Roma 14 ya. Ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4:19 mengatakan kita mengasihi nih ya. Padahal kita nggak bisa. Tapi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah nggak lebih dulu mengasihi kita, kita nggak akan pernah bisa mengasihi Allah. Nggak akan pernah. Jadi kasih yang muncul itu semata-mata adalah respon. Respon kita atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sekarang hari Minggu pagi datang beribadah. Cek, itu moral atau respon kita mengasihi Allah? Kita beribadah karena masa orang Kristen gak gereja, ngisin-ngisin nih. Masa orang Kristen, majelis lagi, masa gak gereja? Ya gereja lah. Kita ke gereja karena moral, karena standar yang ditentukan oleh manusia. Atau kita ibadah karena itu respon kasih kita kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Yang ini muncul dari luar, ditentukan dari luar. Kalau ini dikendalikan dari dalam, dan ekspresinya adalah kita mau beribadah. Sukacita. Kalau kita lihat sukacita ini joy. Ada perbedaan antara joy dengan happy. Kalau joy itu kita sukacita karena faktor dalam. Tapi kalau happy itu kita gembira karena faktor luar. Nonton, lihat entertain, lihat lawak gitu ya. Lihat stand up comedy. Itu kita bisa happy. Kita bisa ketawa. Tapi begitu stand up komedinya selesai, kita juga selesai. Tapi kalau yang namanya joy itu dari dalam. Kalau kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah adalah, kerajaan Allah nih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu sedang berbicara mengenai sukacita. Kerajaan Allah itu joy. Itu sebabnya kalau kita beribadah, ini bicara kerajaan Allah. Seharusnya ibadah-ibadah kita dipenuhi dengan joy, dengan sukacita. Karena kerajaan Allah adalah sukacita. Kalau sukacita on off, sukacita ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa pasti ada koslet nih antara kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kita gak melekat nih sama Tuhan. Kok bisa sukacita kita on off? Seharusnya sukacita kita jalan terus. Karena apa? Karena di sini ada satu kegembiraan yang luar biasa. Karena apa?
Karena aku dimiliki oleh Tuhan. Karena Tuhan memiliki aku. Aduh. Senangnya luar biasa. Finally, akhirnya saya dimiliki Gatot Budiono. Saya senang. Saya tahu saya ini dimiliki oleh Gatot. Gatot selalu mengatakan gini, you belongs to me, you belongs to me, you belongs to me. Kamu tuh milikku, kamu tuh milikku. Kemarin saya baru terbang sama-sama dari Bali semalam. Dan kemudian Pak Gatot tetap ada di Surabaya. Saya pulang ke Malang. Waktu kita mau pisah-pisahan, dia pegang saya. Ingat yo, ingat yo, ingat yo. Kamu milikku lo yo, kamu milikku lo yo, yo. Bayangkan sekarang yang memiliki kita tuh Tuhan. Masa kita nggak happy, masa kita nggak sukacita? Sukacita seharusnya, ya. Nah kalau kita lihat sekarang lanjut, ya. Jadi kalau kita lihat itu yang namanya sukacita itu bukan moral. Oke kalau ketemu orang, shalom, puji Tuhan, haleluya, bukan. Itu identitas. Identitas. Karena kita dimiliki Tuhan. How? Luar biasa. Kita bisa mengasihi karena apa? Karena kita tahu kita dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran. Damai sejahtera melampaui. Jadi saudara, pada waktu di sini ini enggak galau. Waktu di sini enggak ada kepanikan. Di sini enggak ada kekhawatiran. Padahal sikonnya itu acak-adut. Sikonnya itu waduh badainya luar biasa. Taufannya itu besar sekali. Tapi pada waktu kita tetap damai sejahtera. Ini enggak masuk nalar. Emang enggak masuk nalar. Alkitab kan bilang, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Kita itu kenapa bisa damai? Karena kita tahu memang betul taufannya besar, tapi kita punya Tuhan yang sanggup mengendalikan taufan yang besar itu. Itu yang membuat kita jadi damai. Sekarang udah gak ada lagi lagu yang damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ada damai karena apa? Kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Itu sebabnya damainya luar biasa. Jadi kalau kita lihat ketiga ya dari hubungan kita dengan Tuhan ya, itu masalahnya adalah apa? Keamanan identitas kita. Aman karena apa? Tuhan mengasihi kita. Aman karena apa? Karena kita dimiliki oleh Tuhan. Aman karena apa? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya, jadi pada waktu hubungan kita dengan Tuhan stabil, maka ketiga hal ini stabil. Kasih kita akan stabil, sukacita kita stabil, damai sejahtera kita pasti akan stabil. Ini fondasi di dalam kekristenan kita. Yaitu apa? Connect dengan Tuhan. Tanpa connect dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang apa? Takut menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Kita gak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, kita tidak takut menghadapi apapun juga. Oke, sekarang jadi kita lihat ya bahwa ini adalah identity kita. Ini adalah identitas kita. Keluar, mengalir kasih, sukacita, damai sejahtera itu mengalir. Nah, sekarang kita masuk kepada 3 yang berikutnya. Yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan.
Nah, itu menyangkut hubungan dengan orang lain. Tadi hubungan dengan Tuhan, sekarang hubungan dengan orang lain. Nah, hubungan dengan orang lain itu terlihat karena apa? Karena relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan akan menentukan relasi kita dengan orang lain. Relasi kita dengan Tuhan benar, hubungan kita dengan Tuhan benar, maka hubungan kita dengan orang lain itu akan memunculkan kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Sabar. Kalau moral bilang begini, ayo Esther, sabar. Jangan marah tuh waktu dia begitu. Ayo Esther, jangan tersinggung. Ayo, jangan jengkel. Ayo, ini moral. Moral lagi ngomong begini nih. Esther, ayo jangan marah, jangan jengkel, jangan tersinggung. Itu bicara soal moral. Tetapi yang namanya identitas, pada waktu kita diperlakukan macam-macam, ya gimana mau marah ya? Lawang kita rasa aman betul di dalam Tuhan. Kalau you marah sama aku, you bukan lagi marah sama aku, you lagi marah sama Tuhanku. Karena apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi waktu kalian semua yang ada di seputar aku ini lagi pada marah, lagi pada sama aku, memfitnah aku, ini aku aman dalam Tuhan. Aman, gak apa-apa. Harga diriku gak turun karena kamu bicara begitu. Hidupku gak hancur kok karena kamu begitu. Aman. Ini yang membuat kita pada akhirnya sabar. Dan sabar itu karakternya Allah. Kalau dulu sumbunya kita nih ya. Ini ibaratnya tali, ini bom. Ini bom, ini tali ya. Terus talinya kemudian dikorekin, dikasih api. Nah ini kan kalau deket nih sebentar aja seret langsung duar. Dulu berapa menit kita? 5 menit? 10 menit? Dengan manusia yang baru. Talinya nih panjang. Betul. Nyala sih. Tapi gak meledak-meledak. Gak perlu meledak. Karena apa? Kita aman di dalam Tuhan. Kemurahan. Orang yang gak punya kemurahan hati, ya, itu biasanya adalah orang yang apa? Hidupnya keras dan sering diperlakukan dengan tidak adil. Karena hidupnya keras sehingga dia gak mau berkemurahan dengan orang. Karena hidup ini gak adil buat dia. Dia gak mau berkemurahan, dia gak mau bagi. Karena keras buat dia hidup ini. Gak adil buat dia hidup ini. Sehingga apa? Apa yang dia ada dia pegang kencang-kencang. Tapi kalau kita tahu konsep anugerah, kita ini ada karena anugerah Tuhan. Dan anugerahnya, aduh, kesetiaannya, aduh. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari nampak rahmat baru. Kau sediakan semua yang ku perlu. Besar setiamu Tuhan buatku. Besar setiamu. Kalau kita udah nyanyi itu, kasih setia Tuhan begitu besar. Sehingga gak ada alasan buat kita untuk tidak berkemurahan kepada orang lain. Dia selalu sediakan semua yang kita perlu. Ini dari dalam. Gak usah disuruh. Gak usah apa. Ya karena kita terus mengalami. Sehingga kita terus kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan terus overflow, terus melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang berkemurahan. Ya, sekali lagi ini bicara soal identity dari dalam.
bicara soal kebaikan. Kebaikan itu adalah tindakan yang nyata, ya. Moral lagi ngomong begini, ayo lakukan yang baik. Yuk, kamu harus baik nih, harus baik. Nanti kalau dilihat orang gak baik, kamu nanti dimaki-maki loh. Kalau kamu melakukan yang gak baik, nanti kamu ini loh, dimusuhin loh. Waktu kita berbuat baik, itu bukan karena moral yang sedang mengatakan, ayo kamu harus lakukan ini yang sopan, ini yang santun, ini yang baik, ini yang benar. Enggak. Kita berbuat baik karena apa? Karena ekspresi gambar Allah di dalam diri kita. Dalam diri kita ada apa? Kita segambar dan serupa dengan Dia. Sehingga itu keluar. Gak pengaruh di luar bagaimana. Tapi itu keluar saja. Kita mau mencelok di negara manapun. Kita mau ada di budaya manapun. Tadi Alkitab mengatakan Galatia 5 ayat 23 bilang apa? Gak ada hukum yang menentang itu. Wow, luar biasa hukum Tuhan mengatasi segala sesuatu, ya. Jadi memang saudara, untuk mengetahui itu dari dalam, genuine, asli dari dalam, atau ini sebetulnya yang kita lakukan ini cuma moral, biasanya akan ketahuan pada waktu kondisinya lagi gak enak. Biasanya orang lagi kepepet, nah muncul tuh sifat aslinya. Waktu orang dalam keadaan gak enak, muncul tuh sifat aslinya. Coba aja dilihat. Tapi anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, mau situasi apapun, maka ada identity yang keluar, yaitu hubungan kita dengan orang oke, karena kita punya hubungan yang oke juga dengan Tuhan. Oke, yang sekarang yang ketiga, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Next. Sekarang hubungan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri juga arti ya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesetiaan. Moral lagi ngomong, ayo yang setia, jangan berkhianat, ayo yang setia, jangan berubah. Itu moral bilang begitu. Tapi kesetiaan tuh mengalir saja di dalam kita karena apa? Karena Allah itu setia. Karena Allah itu setia. Karena Allah setia, gambar Allah itu setia, maka itu juga ada di dalam diri kita. Kesetiaan kita bukan seperti ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang. Waktu enak kita setia, waktu gak enak kita gak setia. Itu menunjukkan apa? Kalau itu terjadi dalam diri kita, bisa jadi kita tidak melekat dengan Tuhan. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, gak lihat sikon, kita akan terus saja setia. Kita akan terus saja baik. Dengan terus saja kita tuh mengikat perjanjian dengan orang itu. Kelemah lembutan. Bicara kelemah lembutan itu bukan bicara kita ini orang yang gak punya pendirian. Kita ini orang yang lalak lolo, gak roh apa mesti lakukan apa. Iya, ya gak apa-apa. Bukannya kita orang yang gak punya pendirian. Kelemah lembutan itu justru apa? Kita sedang menyerahkan kendali kedagingan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, pada waktu kita ini menjadi orang yang bebas, mau ngapain aja, mau marah, mau pukul orang, mau apa, jangan dipikir kita ini orang bebas. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu itu, sebetulnya kita justru sedang diperbudak dengan kedagingan kita. Tapi pada waktu kita menyerahkan kendali itu kepada Roh Kudus, kita akan betul-betul menjadi orang yang bebas. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ya. Moral lagi ngomong gini, tahan, Esther tahan, ya tahan. Ayo jangan begitu, tahan.
Tapi identitas sedang mengatakan apa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada kedagingan kita. Kita kalau puasa, biar orang makan di depan kita juga gak apa-apa kan? Gak ngefek kan? Ada orang yang, oh kamu puasa? Oh ya sorry ya, aku makan ya gak apa-apa, makan aja. Saya sering mendampingi tamu, mendampingi teman, makan enak. Saya gak makan, saya puasa dan saya tetap di situ. Ngobrol saja, lihat dia menikmati, lagi enak ya gak masalah. Gak apa-apa. Dan juga, aduh kok enak ya. Aduh Tuhan, hari ini aja Tuhan batal, hari ini Tuhan batal. Enggak begitu juga. Karena apa? Karena roh kita jauh lebih kuat dan lebih mampu mengendalikan kedagingan kita. Jadi saudara, ketika roh itu menguasai kita, ya, kita nggak hanya berubah di hadapan Tuhan, kita nggak hanya berubah di hadapan orang lain, tapi kita juga berubah di dalam diri kita sendiri. Pada waktu orang lain nggak ada, ini yang ada di dalam kita, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Orang lain nggak ada, no problemo, itu yang ada di dalam diri kita. Saat ini, mungkin kita lelah. Kita pengen kasih tapi gak bisa. Kita pengen sukacita gak bisa. Mau damai sejahtera gak bisa. Mau sabar gagal meneh. Mau murah hati yuk gak bisa. Ya. Mau baik yuk gak bisa. Pada waktu kita mulai mencoba dan gagal. Ya mestinya memang gagal. Karena kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah apa? Melekat dengan Tuhan. Tuhan pertanyaannya sekarang. Ya, pertanyaannya sekarang. Next, apakah masih ada? Pertanyaannya sekarang adalah bukannya seberapa baik kamu. Tuhan gak nanya sudah seberapa baik kamu, enggak. Yang Tuhan tanya, karena kalau seberapa baik kamu ini moral. Tuhan tanya, sudahkah kamu hidup dalam roh? Sudahkah kamu tinggal dalam aku? Karena waktu kita hidup dalam roh, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, maka identitas yang akan muncul. Kita tundukkan kepala. Sekali lagi Tuhan berbicara. Tuhan tidak bertanya seberapa baik kamu. Jangan kita terjebak dengan pertanyaan itu. Jangan kita terjebak dengan capaian-capaian itu. Tapi Tuhan bertanya, sudahkah engkau hidup di dalam roh? Sudahkah engkau tinggal di dalam aku? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita. Hampiri Dia, tinggal di dalam Dia. Izinkan Dia berkarya di dalam kita. Izinkan Dia membentuk identitas kita yang baru. Bukan sekedar poles, tapi izinkan Tuhan membentuk sesuatu yang baru, membentuk identitas yang baru, sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh moral, tapi kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan, ini kami, tolong kami Tuhan, kalau kami masih sering gagal. Kiranya Tuhan terus memegang kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang baru. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau melekat. Kami mau terkoneksi dengan Engkau.
Kami mau terhubung dengan Engkau. Karena hanya itulah yang membuat pembaharuan di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.